Kita ketemu lagi dalam bahasan yang masih dalam subbahasan terkait dengan industri dan persaingan. Pada bahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur pasar. Ya, dalam pasar kita akan melihat ada yang namanya pemimpin pasar, ada yang namanya penantang pasar, ada yang namanya pengikut pasar, atau ada yang namanya ceruk pasar. Ya, jadi dari 100% proporsi industri, 40% market share itu berada pada pemimpin pasar, ya, atau market leader di sini, ya. 30% dikuasai oleh market challengers. Yang berikutnya adalah 20% market follower, dan 10% ada yang namanya niche market. Ya, sebagai pemimpin pasar dia juga punya strategi. Kita akan bahas strateginya berikut. Ya, biasanya dia akan berusaha melindungi apa yang dia punya. Ya, dia akan melindungi, dia akan memperbaiki, dan dia akan juga berusaha memperluas total permintaan pasar secara naluri. Ya, seseorang atau sesuatu jika memiliki sesuatu dia akan mempertahankan, bahkan dia akan mengembangkan apa yang dia miliki. Itu yang dilakukan oleh pemimpin pasar atau market leader. Ya, sebagai penantang pasar, biasanya dia melihat potensi yang dimiliki perusahaan dan dia melihat kemungkinan dia untuk menyerang yang namanya market leader. Ya, hanya saja dia pasti merasa bahwa sumber daya yang dia miliki masih bersifat terbatas. Jadi dia perlu menentukan tujuan strateginya seperti apa untuk melawan dan memilih strategi menyerangnya seperti apa. Ya, biasanya yang paling mudah diserang itu terkait dengan harga, dan karena hal itu adalah yang paling kelihatan. Ya, bisa diskon harga, bisa barang dengan harga yang lebih murah, gitu ya, bisa dengan promosi iklan dilakukan secara intensif, ya. Jadi pada prinsipnya dia akan mengurangi biaya produksi agar produk ini bisa ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Selain itu, serangan khusus juga bisa dilakukan dengan adanya peningkatan layanan. Ya, ataupun juga inovasi distribusi, ada juga inovasi dari produk, ya, produk dilakukan penyempurnaan, gitu ya. Bisa juga barang bernilai lebih atau barang prestis, ya. Karena market challenger dia pasti akan melihat apa yang ada, titik lemah apa yang ada pada market leader, ya. Karena sebagai leader dia pasti akan dilihat, pasti akan kelihatan, pasti adalah perusahaan besar, ya. Maka dia akan diserang secara khusus dari beberapa hal tersebut tadi. Ya, yang berikutnya adalah market follower. Nah, ini orang yang memanfaatkan kondisi yang ada, gitu ya, yang akan melihat dari segmen yang berbeda. Ya, ada beberapa hal yang bisa dia lakukan. Ada bisa meniru produk, meniru nama, meniru kemasan dari market leader dengan sedikit variasi. Ya, dengan sedikit variasi dia akan bisa bermain lagi dalam hal harga sekali lagi. Ya, atau sebagai peniru. Ya, dia meniru beberapa hal dari pemimpin, ya, dari market leader, membedakan pada kemasannya mungkin, pada iklannya, pada harga, ya, atau pada penyebaran saluran distribusi, ya. Namun pada hal ini sampai pada batas ini biasanya market leader tidak keberatan selama market challenger itu tidak menyerang secara agresif. Ya, yang berikutnya adalah adapter. Ya, dia akan mengambil produk pemimpin, ya, produk dari market leader, mengadaptasi atau meningkatkannya. Itu adalah strategi yang dilakukan oleh follower. Yang berikutnya adalah 10% bagian, yaitu adalah market niche. Ya, jadi di sini dia perusahaan yang lebih kecil secara normal akan menghindari bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dengan menyasar pasar yang lebih kecil atau kelompok pasar yang tidak diminati oleh perusahaan besar. Ini niche market yang bisa disasar. Namun, ya, niche market ini pun juga terkadang menjadi sesuatu yang menarik bagi market leader. Ya, perusahaan besar pun itu juga terkadang memanfaatkan strategi untuk melayani niche market untuk beberapa unit bisnis atau beberapa bagian dari perusahaan mereka, karena mereka masih punya resource. Ya, jadi pada prinsipnya dia akan melayani kelompok konsumen khusus yang mampu dilayani oleh perusahaan. Jadi ini adalah alternatif untuk menjadi pengikut di pasar, adalah menjadi pemimpin di pasar kecil atau di ceruk. Beberapa hal yang dilakukan pada ceruk pasar, ya, bisa ukuran konsumennya, ya, bisa konsumen spesifik, bisa kualitasnya, bisa secara geografi, bisa ciri-ciri produknya atau layanannya atau saluran distribusinya ataupun dari produk itu sendiri. Ya, demikian bahasan terkait dengan struktur pasar. Ya, kita akan bertemu pada bahasan selanjutnya. Terima kasih.